Salam Pramuka. Salam jumpa kembali adik-adik penggalang seluruh tanah air. Salah satu kegiatan kepramukaan adalah belajar peta. Tahukah kalian apa itu peta dan berapa macam perpetaan dalam kegiatan pramuka? Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu peta dan macam-macam peta dalam kegiatan kepramukaan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh beberapa anak dalam satu regu tersebut. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah perjalanan, hingga muncul kepanikan di dalam tim karena ketakutan akan tersesat. Akan tetapi, ada solusi yang mereka dapat dengan menggunakan peta. Nah, adik-adik, untuk mengetahui lebih jelas apa itu peta, terutama dalam kepramukaan, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Teman-teman, gimana nih? Kita tersesat nih. Iya nih, kita harus bagaimana? Tenang kawan, sekarang kita coba periksa tas perlengkapan kita. Kawan, ini saya menemukan gulungan kertas. Tak tahu apa ini. Ini peta kawan. Dengan menggunakan ini, kita bisa menemukan petunjuk dan jalan keluar ke tempat tujuan kita. Hooray! Mari kawan, kita lanjutkan perjalanan kita menggunakan peta ini. Siap! Bila kita mendengar istilah pramuka, tentu kita akan belajar tentang perpetaan. Jenis-jenis peta dalam kepramukaan yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. 1. Peta pita adalah peta yang menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Disebut peta pita karena kertas yang akan digambar atau digarap
digulung seperti pita mesin. 2. Pita perjalanan adalah pita yang hampir sama dengan peta-pita, tetapi dibuat dalam bentuk yang lain. Pengerjaannya dan cara-caranya tidak jauh berbeda dengan cara-cara pengerjaan laporan peta-pita. 3. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. 4. Peta lokasi. Peta yang menunjukkan lokasi atau letak suatu daerah atau medan atau bangunan dan lain-lainnya. Peta tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga di peta lokasi ada arah yang biasanya ditetapkan dengan tanda panah menunjukkan arah utara. 5. Peta panorama adalah peta yang menggambarkan keadaan suatu daerah dengan range atau sudut pandang tertentu. Peta merupakan penggambaran bentuk bumi yang digambar pada permukaan datar dan diperkecil dengan skala tertentu dan juga dilengkapi simbol sebagai penjelas. Di dalam kepramukaan, kita mengenal beberapa peta, yaitu Nah, setelah kita mengenal dan memahami jenis-jenis peta dalam kepramukaan, di sini ada yang perlu adik-adik perhatikan, yaitu peta pita dan peta perjalanan. Apa sajakah itu? Mari kita simak tayangan berikut ini. Siang, Kak. Selamat siang. Apakah kakak bisa menjelaskan apa itu keunikan dari peta pita? Baik, adik-adik pramuka penggalang, pada pembelajaran kali ini kakak akan perkenalkan kepada kalian apa itu peta pita dan bagaimana cara membuatnya. Tujuan pembuatan peta pita adalah untuk menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Di dalam pembuatan peta pita, uraian yang panjang lebar tidak kita perlukan, tetapi yang diharapkan adalah peta yang terbukti kebenarannya. Kegunaan dan manfaat pembuatan peta pita adalah: 1. Sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan. 2. Sebagai dokumentasi perjalanan. 3. Sebagai pedoman pembuatan peta wilayah. Hal-hal yang penting dan berguna dalam pembuatan peta pita adalah simbol benda-benda permanen atau bersifat tetap, misalnya masjid, gunung, sawah, rumah sakit, desa atau kampung, sungai, danau, rawa, rumah sakit, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak boleh mencantumkan hal-hal yang bersifat sementara, misalnya sekawanan ternak, pedagang kaki lima, mobil yang sedang parkir, dan sebagainya. Peralatan yang dipersiapkan dalam pembuatan peta pita adalah: 1. Pensil. 2. Penggaris panjang. 3. Kertas pita peta. 4. Kompas bidik. 5. Jam atau pengukur waktu. 6. Meja kerja. Bagaimanakah cara membuat laporan peta pita ya, Kak? Untuk membuat peta pita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu: 1. Penentuan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. 2.
Pembuatan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar peta dan tulisan. Bangunan-bangunan penting tersebut diantaranya seperti rumah sakit, tempat ibadah, pasar, dan lain-lain. 3. Penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Untuk pembuatan peta-peta, setiap pergantian arah perjalanan maka harus kita gambarkan. Demikian seterusnya sampai daerah yang kita tuju. Nah, sekarang kita akan membuat laporan peta-peta dalam kegiatan perjalanan. Cara membuat laporan peta-peta. 1. Pada halaman pertama kertas laporan, dicantumkan kepada siapa laporan ditujukan. Siapa yang membuat laporan, perlu dituliskan identitas yang lengkap. Keterangan data atau laporan seperti tanggal pembuatan, cuaca, tempat, dan sebagainya. Mari kawan-kawan, kita laksanakan petunjuk dari kakak pembina kita dengan penuh semangat. Siap? Siap, laksanakan! Mari kita periksa dan siapkan alat-alat yang kita perlukan. Pensil, Ada. penggaris panjang, Ada? kertas peta-peta, Ada. kompas bidik, Ada. jam, Ada. meja kerja. Ada. Baik, semua sudah lengkap. Sebelum kita kerjakan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tepuk semangat. Semangat. Semangat jaya. Baik, kawan. Sekarang kamu tulis identitas regu kita. Siap. Nah, sekarang kita akan memahami bagian-bagian kolom pada peta-peta. Kawan, tolong buatkan kolom-kolom pada kertas peta-peta kita. Siap. Pada kertas peta-peta, kita bagi menjadi 7 kolom. Kolom 1, nomor. Kolom 2, waktu perjalanan. Kolom 3, jarak yang ditempuh. Kolom 4, jarak yang ditempuh dalam meter. Kolom 5, arah perjalanan. Jurusan 3 angka atau kompas. Kolom 6, gambar peta-peta. Kiri dan kanan jalan atau rute. Kolom 7, keterangan. Nah, sekarang bagaimana caranya mengisi keterangan laporannya ya, Kak? Cara mengisi keterangan data adalah sebagai berikut. Cara mengisi keterangan data sebagai berikut. Menulis laporan dibuat dari bawah kertas. Setiap berbelok, kita membuat garis pembatas sebagai tanda kita berubah atau berganti arah. Gambar-gambar atau tanda-tanda medan diambil dari tanda-tanda peta topografi. Jika ada hal-hal penting atau bangunan bersejarah yang menarik, kita dapat menggambarnya pada kertas khusus atau halaman lain. Menghitung jarak dapat mempergunakan tongkat atau langkah kaki atau tafsiran kita. Mari kawan-kawan kita mengisi data terlebih dahulu.
Tapi sebelum itu saya akan membagi tugas agar mempermudah kerja tim kita. Siap. Maulana menuliskan data ke dalam kolom peta-pita. Farda menggunakan kompas untuk membidik dan menentukan arah. Dery, kamu mengamati dan memberikan data. Fandi mengamati benda-benda yang akan dijadikan simbol. Tantra, kamu membantu Farda. Esto, kamu membantu Dery. Dan Rehan, kamu membantu Fandi. Siap, laksanakan. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana cara membuat peta pita, yakni dari persiapan alat, penulisan keterangan identitas, pembagian tugas kerja tim, penulisan kelompok, dan pengenalan simbol, hingga cara mengisi kolom dari data hasil pengamatan perjalanan yang telah kita lakukan. Nah, adik-adik, bagaimana tadi penjelasannya tentang peta pita? Asik bukan? Dan sekarang kalian tahu tidak apa bedanya peta pita dengan peta perjalanan? Mari kita cari tahu bersama-sama. Kakak bisa menjelaskan tidak apa itu peta perjalanan? Baik, peta perjalanan merupakan peta yang tujuan dan cara pengerjaannya hampir sama dengan peta pita. Akan tetapi, dibuat dengan bentuk lain. Perlengkapan yang dibutuhkan juga sama dengan pembuatan peta pita. Peralatan yang dipersiapkan yaitu 1 pensil, 2 karet penghapus, 3 penggaris panjang, 4 kertas gambar, 5 kompas pihit, 6 jam tangan. Kak, bagaimana ya cara membuat laporan peta perjalanan? Untuk membuat peta perjalanan juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu 1. Penentuan skala. Hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh selama melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. 2. Pembuatan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah apa-apa yang dilihat selama melakukan perjalanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan-bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan sesuatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar peta dan tulisan. Bangunan-bangunan penting tersebut diantaranya seperti rumah sakit, tempat ibadah, pasar, dan lain-lain. 3. Penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu, bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Nah, sekarang kita akan membuat laporan peta perjalanan dalam kegiatan perjalanan. Cara membuat laporan peta perjalanan. 1. Melengkapi identitas pada kolom identitas laporan peta perjalanan. Mari kawan, kita berkumpul terlebih dahulu. Siap, Kak. Adik-adik, hari ini kalian akan membuat peta-peta dalam kegiatan perjalanan yang akan dimulai dari camp kalian masing-masing. Adik-adik siap? Siap, Kak. Mari kawan-kawan, kita laksanakan petunjuk dari kakak pembina kita dengan penuh semangat. Siap? Siap, laksanakan. Silakan kalian lanjutkan. Siap, Kak. Mari kita periksa dan siapkan alat-alat yang kita perlukan.
Nah, selanjutnya kita tentukan jarak pada peta perjalanan yang akan diskalakan. Mari kawan-kawan, kita menentukan skala perbandingan peta perjalanan kita. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita pakai perbandingan 1 meter banding 1 cm? Saya usul, menurut saya, kalau kita pakai perbandingan 1 meter banding 1 cm, apakah itu tidak terlalu besar jika kita tulis di kertas kita? Padahal kertas kita hanya seukuran buku gambar. Bagaimana kalau menggunakan 10 meter banding 1 cm? Itu 10 kali lebih kecil dan kiranya cukup untuk kertas gambar kita. Bagaimana kawan-kawan? Ya, saya setuju dengan pendapat Farda. Baiklah, semua setuju? Setuju. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan titik sasaran? Baik kawan, kita bagi tugas. Maulana, kamu mencatat data, Dery dan Farda menentukan titik sasaran. Siap. 1. Mulailah pembuatan peta perjalanan di bagian tengah kertas, sebab biasanya rute perjalanan kembali atau berakhir di pangkalan bertolak. 2. Tandailah tempat permulaan dengan huruf A, kemudian ke tempat B, dan seterusnya. 3. Hitung, tafsir jarak yang ditempuh, dan rubahlah dalam skala. 4. Cantumkan tanda-tanda medan. 5. Arah utara selalu di atas. Adik-adik penggalang seluruh tanah air, demikianlah pembahasan kita mengenai cara-cara pembuatan peta-peta dan peta perjalanan. Kiranya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga tayangan ini dapat mendidik karakter adik-adik kita dengan harapan semoga membawa banyak manfaat bagi pendidikan kepramukaan. Terima kasih, selamat berkarya, dan salam pramuka.